dari mahasiswa luar Pak. Aku mahasiswa non-PG PAUD. Halo semua, kenalin aku dari mahasiswa luar PAUD. Juga dari mahasiswa luar PAUD. Kalau dari yang aku tahu sih, PAUD itu anak usia dini, yang aku tahu tuh sih balita, jadi kayak usia 0 sampai 5 tahun. Kalau sepemahaman aku sih anak usia dini itu umur 2 sampai 4 tahun ya. Itu kalau sepemahaman aku sih. Yang aku tahu tentang usia buat anak dini itu sama sih sebenarnya balita juga, jadi rentang 0 sampai 5 tahun setahu aku. Kayak yang sebelumnya, yang aku tahu anak usia dini itu yang dia dari berlahir sampai belum masuk SD gitu, jadi kayak ya sekitaran 0 sampai 5 juga. 1 sampai 5 tahun. Kalau aku tuh PAUD itu kan pendidikan anak usia dini ya, berarti pendidikan yang diberikan untuk anak usia dini dan sebelum memasuki sekolah yang lebih formal kayak SD dan seterusnya gitu. Pendidikan anak usia dini tuh lebih ke ngajarin gimana anak-anak tuh bisa bersosialisasi sama temen-temennya gitu. Bukan yang kayak pendidikan yang anak sekolah dasar, tapi lebih ke cari dia sosialisasi, terus melatih motorik halus, melatih motorik kasar juga, jadi lebih beraktivitas gitu. Intinya kalau anak usia dini penting sih buat sosialisasi biar dia bisa kenal sama teman sebayanya juga. Itu sih kalau menurut aku. Pendidikan PAUD itu sebenarnya sama sih, ya udah pendidikan buat anak usia dini sebelum masuk ke jenjang pendidikan yang lebih formal. Tapi kalau setahu aku dia tuh jadi bentuk pendidikannya bisa formal atau non formal gitu. Jadi kayak nggak harus ada di kayak semacam sekolah gitu. Yang dikit, kalau menurut aku PAUD itu yang diajarin bukan kayak materi yang udah bener-bener kayak di SD gitu kan, diajarin calistung, DLL tuh kayak ketat banget. Tapi kalau di PAUD mungkin ada calistung juga ya, aku kurang paham juga. Tapi kayak lebih diajarin ke karakter, terus kayak akhlak, terus berbaur sama teman-teman sesama yang seumuran gitu. Kayak gitu. Pendidikan anak usia dini kayak yang berfungsi untuk merangsang motorik kasar, motorik halus gitu nggak sih? Jadi belum kayak belajar yang dasar-dasar banget. Oke, kalau menurut aku yang diajarin di PAUD itu, kayak tadi aku udah sempat omongin sedikit juga, kayak mungkin kalau di PAUD itu lebih nekenin ke akhlak dan karakter anaknya, dan kayak gimana cara anak-anaknya itu bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya gitu. Tapi mungkin diselipin juga ya, terutama ke anak-anak yang udah umur 5 atau 6 tahun gitu, mungkin udah mulai belajar calistung juga, tapi kayak setahu aku itu nggak jadi concern utama gitu. Apalagi kalau misalkan PAUD-nya itu yang kayak PAUD Islami itu biasanya lebih banyak diajarin kayak doa-doa gitu, doa-doa terus kayak surat-surat pendek gitu setahu aku. Jadi sebelumnya maaf tiba-tiba off cam karena ada kendala. Jadi menurut aku yang diajarin di PAUD itu lebih ke konsepnya lebih bermain sih, kayak belajar menghitung, terus mengenal warna, bentuk kayak gitu, terus juga menggambar, ngewarnai. Jadi konsepnya lebih ke belajar tapi ke have fun juga, dan ya jadinya lebih anaknya kan karena masih anak-anak juga, jadi lebih happy gitu bawaan. Gitu. Oke, jadi yang aku tahu tentang PAUD itu belajarnya bukan yang formal banget gitu. Terus mungkin sama yang kayak udah disebutin sebelumnya, jadi dia tuh sebenarnya lebih ke main-main sama ini kali ya, kalau yang aku lihat tuh kenalin ke konsep belajar tuh sebenarnya ya udah masih yang buat dibawa seru aja. Terus mungkin lebih ke ngasah buat perkembangan motorik dan gimana dia interaksi dengan teman-temannya sama interaksi ke lingkungannya. Kalau setahu aku sih yang diajarin di PAUD itu biasanya kayak menggambar, terus banyak juga matematika dasar, mungkin hitungan dasar kali ya, kayak barang dalam bentuk barang gitu, karena anak kecil kan pasti lebih ke barang yang bisa dilihat gitu, bukan yang angka. Terus banyak bermain juga sama teman-temannya gitu, jadi kan interaksi dan sosialisasi mereka juga lebih lebih
nyaman gitu kan kalau sama satu sama lain kalau sama teman gitu. PAUD kayak menggunting, mewarnai gambar, terus kayak main-main yang motorik gitu kan, ada kayak Lego, terus lilin gitu kan, merangsang motorik juga kan tuh. Udah yang tahu itu aja. Paling dasar-dasar ABC, tapi kan belum baca gitu kan. Setahu aku pembelajaran PAUD biasanya tetap masuk ke macam lembaga atau yayasan gitu ya, kayak kalau kita berangkat ke TK gitu. Tapi setahu aku juga karena namanya pendidikan anak usia dini, jadi apa ya, kita tuh pembelajarannya sebenarnya bisa juga dilakuin di rumah secara mandiri gitu sih. Setuju sama jawaban yang tadi. Iya, biasanya PAUD tuh ada ininya juga kan ya, kayak sekolah beneran gitu, dia ada bangunannya, ada TK-nya atau kayak misalkan TPA atau apa gitu. Tapi karena tadi udah dijelasin dia juga kayak PAUD itu fokusnya ke ngembangin kayak motorik, kognitif, DLL, berarti sebenarnya bisa juga dilakuin di rumah gitu mungkin. Oke, kalau aku sama sih jawabannya kayak Wafa sama Aurin tadi. Atau aku juga kayak ada khusus lembaganya gitu, atau ada juga yang online atau di rumah gitu. Gitu sih kurang lebih sama. Lokasi menurutku paling baik tuh yang paling dekat sama rumah sih. Jadi kayak ketemunya mungkin anak di sekitar situ juga, terus orang tuanya juga nganterinnya lebih deket dan lebih efektif juga gitu, nggak terlalu jauh kalau misalkan berangkat. Tapi kalau misalkan di rumah pun sebenarnya bisa, tapi mungkin ada beberapa hal yang guru bisa, tapi orang tua perannya itu melengkapi gitu. Jadi menurut aku PAUD itu penting sih kalau selain di rumah gitu. Sama TK, tapi TK nggak semua TK ada PAUD-nya ya. Ada TK yang TKA, TKB doang, nggak ada PAUD-nya. Tapi yang tahu paling Menurut aku sebenarnya penting banget. Nggak tahu sih, ini menurut aku ya, Zi, maaf ya. Aku penting banget karena kan ada yang namanya, kalau saya namanya golden age gitu ya, Zi. Kayak dimana otak seorang manusia itu kayak lagi berkembangnya, dan kalau misalkan dikasih pelajaran dan asupan yang bermanfaat tuh bakal lebih lebih efektif buat diserap sama si otak gitu. Jadi menurut aku iya, pendidikan anak usia dini tuh penting banget buat ngebantu otak si anak itu berkembang gitu. Menurut aku pendidikan PAUD tuh penting banget, apalagi buat mungkin buat orang tua atau pengasuh yang nggak punya waktu lebih buat bantu anak-anaknya ngasih pendidikan formal atau non formal gitu ya. Terus kayak yang udah disebutin sebelumnya juga, kita tahu kalau di usia dini tuh anak lagi berkembang pesat banget, baik ya pokoknya dari segi apapun itu anak lagi berkembangnya. Dan ya menurut aku pembelajaran kayak apapun itu bakal ngestimulasi dan memicu anak buat tumbuh jadi lebih baik di masa depan gitu sih. Menurut aku penting, cuman ini balik ke orang tua masing-masing sih. Cuma kalau menurut aku penting, selain yang tadi udah disebutin, karena anak itu lagi ada di masa-masa emas, lagi cepet-cepetnya bertumbuh dan berkembang juga. Menurut aku juga bisa mengasah kemampuan sosial anak-anaknya itu sendiri, dan juga ya pokoknya bagus lah intinya gitu, bagus untuk perkembangan motorik, kognitif, mengasah kreativitas juga. Intinya bermanfaat banget buat perkembangan dan pertumbuhan anak gitu. Penting karena kayak tadi sih ngajarin gimana cara bersosialisasi sama teman-teman, terus terus yang kedua juga kayak beraktivitas gitu, bisa main sama teman-teman ya, terus bisa lari-larian juga dan nggak cuma di rumah gitu. Intinya buat lebih ke sosialisasi dan gimana dia bisa adaptasi buat nanti ke TK dan selanjutnya kayak gitu. Kalau punya budget lebih ya penting aja sih. Cuman kadang kalau yang
apa namanya ya, nggak mau keluar budget kan, kita bisa merangsang motorik anak di rumah gitu kan, kita fasilitasin permainan, kita fasilitasi permainan kayak Play-Doh tuh kan dibeliin, gambar-gambar, pensil warna segala macam. Jadi kalau saya ya, jadi dia bisa apa ya, kayak berkreasi di rumah. Jawab dulu nih. Masa golden age atau ya masa golden age itu kan masa keemasan atau masa emas gitu pada anak-anak. Nah itu tuh yang aku tahu, yang tadi udah disinggung juga, yaitu itu sedang berkembang dan bertumbuh pesat-pesatnya, atau fungsi otaknya itu lagi bekerja secara maksimal, kapasitasnya tuh sedang bekerja secara maksimal. Dan aku juga pernah pelajarin di jurusan aku sedikit, jadi sekitar 80% otak anak tuh lagi bekerja dengan optimal dan baik, dan makanya golden age itu penting karena kayak apa ya, istilahnya tuh kayak penentu buat sifat si anaknya nanti ke depan gitu kan, karena kan anaknya itu lagi aktif-aktifnya menyerap apa yang dia lihat, dia dengar, dan kayak gitu sih. Jadi ya gitu. Terima kasih. Kalau yang aku tahu tentang golden age itu, sebenarnya aku nggak tahu rentang usianya dari kapan sampai kapan, tapi buat 1000 hari pertama kehidupan itu masuk ke dalam golden age juga. Terus dia tuh penting banget. Kenapa? Karena nggak cuma pertumbuhan aja yang berkembang pesat, tapi perkembangan otak dan lain-lainnya itu ya udah pokoknya lagi pesat-pesatnya. Terus kenapa harus diasah dan kenapa harus ada pendidikan buat anak usia dininya, karena impact-nya itu bakal ngaruh ke kehidupan jangka panjangnya gitu, kayak yang tadi saya udah disebutin juga buat perkembangan otak lalalanya itu pesat berkembangnya di usia dini gitu. Jadi ya sangat penting menurutku. Dua jawaban tadi udah lengkap banget ya. Jadi iya, jawaban aku sama kayak dua jawaban yang tadi. Kayak setahu aku juga golden age itu masa dimana anak tuh lagi pesat-pesatnya bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi kalau misalkan kita mau memberi stimulasi kepada otak anak, terus juga pengen membentuk karakter anak, itu tuh ini sih kayak penting banget dilakuin pas golden age-nya gitu. Gitu aja. Karena yang tadi udah tuh. Karena sebenarnya aku juga belajar itu ya, masa kecil tuh penting gitu, yang bisa membentuk sampai dia gede gitu. Jadi kayak pendidikan, gimana cara dia pendidikan pas kecil ngaruh sama kemana dia bisa belajar pas gede, dewasanya gitu. Golden age tahu 1-5 tahun itu kan dari mana sih, dari di dalam kandungan malah ya kayaknya ya, sampai anak 5 tahun